Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mostly tentang fotosintesis pada LKM 7 ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agustiawan, NIM 18130311026. Kalau udah perkenalan, ya perkenalan lagi, gak apa-apa, males tag ulang. Langsung saja, yang pertama, jelaskan yang dimaksud zat hijau daun. Jadi fotosintesis ini terjadi di zat hijau daun, seperti itu nanti pernyataannya. Zat hijau daun yang dimaksud adalah kloroplas yang memiliki pigmen klorofil yang berwarna hijau dan berperan dalam proses fotosintesis. Jadi kloroplas ya, kloroplas itu berarti dia sistem. Yang kedua, jelaskan sejarah penemuan fotosintesis. Pada tahun 1600-an itu masa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Jadi di sini ada argumen yang menyatakan bahwa ketika kita menambahkan air, maka tumbuhan tersebut akan menyerap air dan masanya bertambah seperti itu. Itu untuk tahun yang 1600-an ya. Yang pada tahun 1771 ditemukan fenomena api yang mati ketika ditutup dengan toples bersama tumbuhan. Seperti ini. Misalnya ini. Di sini saya punya tumbuhan. Ini tumbuhan. Terus di sini ada lilin. Ada tumbuhan, ada lilin. Ketika ini transparan ya, ibarat transparan. Ketika ini ditutup rapat dan tidak ada udara, nah si lilin ini mati, apinya mati. Nah, oleh karena itu di situ ada premis yang menyatakan bahwa tumbuhan ini menghirup udara. Karena kan sumber bahan bakar dari api itu merupakan udara. Kurang lebih seperti itu. Pada tahun 1778, pengaruh matahari terhadap udara bersih dan tumbuhan terhadap udara kotor. Jadi di sini ada paradigma yang menyatakan bahwa matahari itu menyebabkan sumber kebersihan udara. Namun tumbuhan itu dia mengeluarkan udara yang kotor seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat. Pada tahun 1782, udara yang dimaksud itu karbon dioksida. Dijelaskan hipotesis pemulihan udara dengan serangkaian sistem. Nah, pada 1782 ini, disitulah premis-premis yang sebelumnya itu digabungkan dan ternyata diperolehlah ketika tumbuhan berrespirasi, dia menghirup karbon dioksida dan membutuhkan air dan sinar matahari untuk melakukan proses perkembangan kayak gitu. Jadi bertambahnya massa itu tidak hanya pemberian air saja, ternyata dia ada pemberian sinar matahari serta menghirup karbon dioksida seperti itu. Kan tadi kan hasil dari penutupan tadi kan diserap seperti itu. Nah, ketika sudah melakukan proses fotosintesis, dia akan mengeluarkan oksigen, penyebab udaranya bersih. Nah, ternyata bukan matahari yang menyebabkan udaranya bersih, ternyata matahari itu menyinari tumbuhan mengeluarkan udara bersih seperti itu. Itulah sejarah penemuan fotosintesis. Yang ketiga, uraikan dengan jelas perangkat fotosistem dalam tumbuhan. Yang pertama itu ada fotosistem, adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil, kompleks antena, dan akseptor elektron. Yang kedua itu ada kloroplas, terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi semua yang berwarna hijau dia mengandung kloroplas, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Pigmen ini nanti akan menyerap radiasi. Nah, ini ada pigmen. Yang ketiga, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Pigmen ini merupakan salah satu pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam penyerapan energi matahari. Jadi nanti energi matahari kan mengeluarkan sinarnya itu kan memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, panjang gelombang tertentu itu dia akan diserap oleh pigmen yang berwarna hijau, kayak gitu. Itu nanti dia jadikan energi yang dihasilkan dari matahari itu dia digunakan untuk melakukan reaksi fotosintesis seperti itu. Yang keempat, jelaskan kloroplas yang berfungsi sebagai organel utama terjadinya fotosintesis. Kloroplas berfungsi sebagai organel utama, sebagai tempat fotosintesis dan sebagai
organel penghasil energi. Jadi pada kloroplas itu kan tadi terdapat pigmen. Pigmen itu yang menyerap. Jadi fotosintesis akan dilaksanakan di kloroplas yang memiliki pigmen berwarna hijau, terjadi pada membran internal dalam organel. Nah, jadi nanti sinarnya itu masuk di situ, menembus gitu, terus di situ ketemu dengan si membran internal dalam organel. Membrannya itu dia menyaring cahaya masuk agar diteruskan di dalamnya lagi itu ada ada klorofil yang merupakan tumpukan-tumpukan hijau kayak gitu. Itu nanti akan diserap, energinya diserap, panjang gelombangnya itu memiliki energi diserap. Nah, di situ tempat terjadinya fotosintesis sebagai organel penghasil energi. Nah, karena dia merupakan ada klorofil yang menyerapnya, dia memiliki cadangan energi yang sangat luar biasa. Nah, nanti energi ini akan ditransfer untuk melakukan serangkaian reaksi fotosintesis seperti itu. Nah, benar. Oke, lanjut yang nomor 5. Jelaskan siklus Kelvin berikut. Fiksasi karbon, reduksi hasil reaksi terang, regenerasi pengembalian. Yang pertama, ada cahaya, ada reaksi terang, ada siklus Kelvin. Nah, reaksi terang ini dia memerlukan air dan menghasilkan oksigen. Di sini ada ATP dan NADH. Di sini ATP dan NADH ini asalnya dari konversi energi yang diperoleh dari cahaya matahari. Lalu di situ ada senyawa-senyawa dibantu oleh air. Di situ akan dihasilkan energi berupa ATP dan NADPH. Lalu NADPH dan ATP ini dijadikan bahan bakar untuk melakukan siklus Kelvin. Di sini dia membutuhkan karbon dioksida. Karbon dioksida di sini akan masuk ke dalam siklus Kelvin menghasilkan gula. Gula di sini akan ditransfer menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, fiksasi karbon itu yang dimaksud adalah dia menjadikan karbon dioksida itu sebagai sebuah reaktan, reduksi hasil reaksi terang. Hasil reaksi terang itu ada ATP dan NADPH. Di sini akan direduksi ATP menjadi adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat, ditambahkan senyawa Pi. NADPH menjadi NADP+. Otomatis di sini mengalami reduksi karena di sini mengalami oksidasi ya. Yang ketiga, regenerasi pengembalian. Pengembalian itu Pengembalian itu dia maksudnya adalah Pengembalian itu maksudnya dia mengembalikan senyawa NADP plus menjadi ADP plus senyawa Pi, dia langsung dimuat ulang seperti itu. Yang nomor 6, jelaskan reaksi terang berikut berhubungan dengan transport elektron. Nah, di sini ada ATP sintase. Ini kebalik ya, kalau kita fosforilasi oksidatif itu dibalik di sini. Jadi di sini ada ATP sintase, ADP menjadi ATP, transfer hidrogen. Lalu di sini oksigen and evolving complex. Jadi air dia akan menjadi O2 dan H+. H+-nya itu akan ditransfer masuk ke sini membantu ADP menjadi ATP. Lalu di sini juga ada PQ menjadi PQH2 karena penambahan H+ dari dalam. Ini kita sebut dalam ya. Lalu H+-nya dia akan, karena dia siklus, dia akan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini dia akan dimasukkan ke sini untuk menjadi bantuan ADP menjadi ATP. ADP dengan senyawa Pi maksud saya. Lalu oksigen evolving complex-nya dia akan masuk ke sitokrom. Jadi senyawa CYT itu sitokrom. Transfer elektron berlangsung. Ini elektronnya melalui PC, melalui PSI dan seterusnya. Di sini senyawa elektronnya digunakan untuk mengubah NADP menjadi NADPH ditambah H+ tentunya. Begitu. Yang nomor 7, jelaskan perbedaan siklus Kelvin-Benson dengan siklus Hertzsprung. Ada dua siklus.
Yang pertama, untuk siklus Calvin beroperasi di semua tanaman. Siklus Herschel beroperasi hanya pada tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Yang kedua, akseptor CO2 utama adalah fosfat diribulusa. Yang kedua, akseptor CO2 utama adalah fosfonil asam pirufat. Untuk siklus Calvin-Benson, produk stabil pertama adalah senyawa asam fosfogliserat. Yang untuk siklus Herschel, produk yang stabil pertama adalah senyawa asam asetat. Untuk siklus Calvin-Benson, enzim karboksilase adalah rubisco. Untuk siklus Herschel, enzim karboksilase adalah karboksilase PEP dan rubisco. Untuk siklus Calvin-Benson, melaksanakan satu fiksasi karbon dioksida. Untuk siklus Herschel, dia melaksanakan 2 fiksasi karbon dioksida. Ada banyak lagi. Fiksasi CO2 lambat dan kurang efisien untuk Calvin-Benson, Herschel-nya lebih efisien. Fiksasi 1 mol CO2 memerlukan 3 ATP dan 2 NADH. Untuk 1 mol CO2 membutuhkan 5 ATP dan 3 NADH. Jadi di sini kenapa dia lebih efisien? Kenapa Calvin-Benson kurang efisien? Karena energinya juga yang dibutuhkan itu semakin banyak untuk Herschel. Nah, di sini juga ada 1 fiksasi CO2 dan 2 fiksasi CO2. Karena di sini ada enzimnya ada 2, dia juga otomatis lebih efisien. Nah, yang hanya jenis granal kloroplas yang terlibat jenis granal dan agranal kloroplas. Nah, yang terlibat pun juga banyak yang membantu kloroplasnya. Anatomi krans tidak ada, 2 daun memiliki anatomi krans. Tidak bisa beroperasi di bawah konsentrasi karbon dioksida yang sangat rendah, bisa beroperasi di bawah konsentrasi karbon dioksida yang sangat rendah. Oksigen memiliki efek penghambat fotosintesis, sedangkan di sini tidak. Sinar matahari mencapai titik jenuh, sinar matahari tidak menjadi jenuh. Terjadi pada tanaman seperti mangga, apel, dan lain-lain, terjadi pada tanaman seperti jagung, sorghum, dan lain-lain. Jadi otomatis karena Herschel ini dia di tumbuhan tertentu, maka dia lebih efisien karena di sini menggunakan enzimnya lebih, terus ada juga fiksasi kloroplas dan granalnya juga. Kloroplasnya yang terlibat itu granal dan agranal, otomatis semuanya. Lalu ada juga ATP-nya itu 5 dan NADH-nya itu ada 3, itu lebih lah, intinya dia lebih efisien. Jelaskan laju faktor penentu laju fotosintesis. Ada intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat, tahap pertumbuhan. Nah, intensitas cahaya itu tahulah karena dia berhubungan dengan cahaya. Konsentrasi karbon dioksida berhubungan dengan reaksi hukum kekekalan massa. Kalau misalkan di sini lebih ditambah, otomatis produknya lebih banyak. Suhu itu mempengaruhi juga. Terus kadar air juga karena dia merupakan salah satu pembentuknya. Kadar fotosintatnya juga, kalau misalkan mesinnya banyak berarti dia bisa lebih efisien, lebih menghasilkan banyak. Tahap pertumbuhan ini dia kalau masih kecil dia hubungannya dengan kadar fotosintatnya. Kalau tahap pertumbuhannya itu sudah mentok, kadar fotosintatnya juga mentok kayak gitu. Jadi saling berkaitan semuanya. Yang nomor 8, apa hasil pesan dari respirasi tanaman dikendalikan oleh fotosintesis atau biomasa? Jadi kemarin diberikan sebuah jurnal yang mengatakan yang meneliti apakah respirasi tanaman itu dikendalikan oleh fotosintesis atau biomasa yang ada kayak gitu. Nah, di sini dapat saya simpulkan dijelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi reaksi respirasi tumbuhan, yaitu pengaruh fotosintesis atau pengaruh biomasa tumbuhan. Nah, untuk dua-duanya itu saling mempengaruhi. Ada 2 hipotesis berdasar perhitungan dalam percobaan yang dilakukan terhadap sampel hutan yang memiliki tumbuhan biomasa dengan 2 kadar yang berbeda. Hipotesis yang mendukung bahwa respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh fotosintesis jika pengertian kehidupan biomasa tersebut berlangsung cepat, maka akumulasi pernafasan biomasa sangat rendah, sehingga pernafasan tumbuhan didasarkan pada pengaruh fotosintesis. Ini nanti kalau misalkan kalian bingung, di pause aja di gini untuk membaca. Yang hipotesis yang kedua itu hipotesisnya mendukung bahwa respirasi tumbuhan dipengaruhi oleh biomasa. Jika pergantian kehidupan biomasa tersebut berlangsung lambat, artinya akumulasi pernafasan biomasa sangat tinggi, sehingga pernafasan tumbuhan didasarkan pada pengaruh biomasa. Nah,
dari hasil penelitian mereka itu sama-sama mempengaruhi kayak gitu hasilnya. Jadi respirasi tanaman itu dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, baik dipengaruhi fotosintesis ataupun pengaruhi biomasa seperti itu. Itu yang nomor 9. Jelaskan gambar 1 dan 8 dari jurnal. Di sini dikasih jurnal yang lain, ada gambar yang seperti ini. Redox potential scheme of cofactor concomitant with the pathway of charge separation and transport. Ini potensial redox yang menyatakan, ini kan ada CaMnO4, ada dan seterusnya. Di sini menjelaskan mengenai kofaktor dari E-fold potensial standar kayak gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan yang B, the Koch cycle. Ini siklus Koch menunjukkan showing a consecutive series of 5 intermediate S state. Jadi di sini ada S1, S2, S3, S4 dan S0 along with redox reaction with release of proton. Jadi di sini juga diberikan data mengenai pelepasan proton kayak gitu, energinya. Dijelaskan juga di sini ada pelepasan oksigen dan penambahan H2O gitu. Itu untuk yang gambar yang pertama. Gambar yang kedua itu ada MN2 ke MN3 ke MN4. Nah, di sini ada perubahan, tentunya ada perubahan bilangan oksidasi. Ini untuk potensialnya. Di sini juga sudah dilakukan percobaan. Scheme of chemical state change in stable water, oxidation potential window, and the deactivation mechanism. Ada skema di dalam Mn ini di dalam H2O. Mn ini logam ini di dalam H2O. Jadi untuk Mn sebagai katalis itu ada gelombangnya seperti ini. Untuk Mn di dalam elektrolit itu gelombangnya seperti ini. Yang paling tinggi itu antara 500 dengan 550 lah ya. Yang B itu potential dependence of Mn3+, accumulation the oxygen evolution current and MnO4 generation. Jadi ada oxygen evolution, current itu berarti arus. Terus untuk MnO4 formation itu juga meningkat. Ini peningkatan MnO4 min beserta oksigennya. Terus yang ke C itu time dependence of the anode potential during electrolysis at the constant current density of 10 and 100 m ampere centimeter per persegi. All measurements are for gamma MnO2 on FGO in pH 2. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada waktu yang dibutuhkan selama elektrolisis kayak gitu. Jadi dia ping pada saat segini, terus dia menjadi, intinya seperti itulah. Oke, demikian LKM 7 mengenai fotosintesis. Sorry kalau misalkan pembahasannya kurang detail dan kurang jelas, kurang menyeluruh, karena kita juga kejar tayang di sini banyak banget disuruh buat video. Jadinya kita bahas poin-poinnya aja per soal. Semoga aja durasinya tidak terlalu melebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.